Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Tak lupa sholawat serta salam senantiasa selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul Tafsir Dakwah, guna memenuhi tugas ujian tengah semester ilmu tafsir yang diampu oleh Bapak Fuad Muhammad Zain, Magister Ilmu Usuluddin. Sebelum beranjak ke penjelasan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama, Louis Jenny Milenia Kusturi, NIM 202111326. 2. Nur Halimah Novita Putri, NIM 202111340. Yang ketiga, Abdillah Damar Saputro, NIM 202111341. Kami dari kelas 3I Hukum Ekonomi Syariah. Untuk selanjutnya adalah pemaparan materi yang akan disampaikan oleh anggota kelompok kami. Al-Imran ayat 104. Wal takum minkum ummatu yad'ana lilla ghairi wa yanmuruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Mereka orang-orang yang beruntung. Berdasarkan ayat tersebut, sebagai ulama muslim diwajib bagi kita untuk mengajak orang lain atau sesama umat untuk mengajak berbuat kebaikan atau melakukan hal-hal yang baik atau dapat dikenal dengan sebutan dakwah. Sementara itu, secara terminologi, yaitu menurut Abu Bakar Zakari, bahwa yang dimaksud dengan dakwah ialah usaha ulama dan orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang agama Islam untuk memberi pengajaran kepada khalayak hal-hal yang dapat menyadarkan mereka tentang urusan agama dan urusan dunianya sesuai dengan kemampuannya. Syekh Ali Mahfuz menjelaskan bahwa dakwah ialah mendorong manusia agar berbuat kebaikan, kebajikan, dan petunjuk. Melarang mereka berbuat yang munkar agar mereka mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Menurut Hamka melalui tafsir Al-Azhar, mengemukakan bahwa dalam ayat tersebut memiliki dua kata yang penting, yaitu menyuruh untuk berbuat ma'ruf dan mencegah perbuatan munkar. Ma'ruf diambil dari kata uruf yang dikenal, yang dapat dimengerti, serta dapat dipahami dan diterima masyarakat. Sementara itu, munkar artinya ialah yang dibenci, yang tidak disenangi, dan yang ditolak masyarakat karena tidak pantas dan tidak patut. Dalam tafsir Al-Mishab menuturkan bahwasanya hanya segolongan dari setiap muslim yang berkewajiban untuk menyampaikan dakwah atau menyeru untuk berbuat ma'ruf dan menjauhi perbuatan munkar. Mengutip apa yang dilakukan oleh Maulana Muhammad Zakaria Al-Khandalawi dalam kitab Fadholi Amal, bahwasanya umat Islam adalah umat yang terbaik di antara umat-umat lainnya. Hal ini telah disebutkan dalam firman-firman Allah dan hadis-hadis Rasulullah SAW, baik secara jelas maupun isyarat. Di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsanu inna rabbaka huwa a'lamu bima dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya,
Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Menurut Hamka, di dalam surat tersebut terdapat ajaran dari Rasulullah SAW tentang cara melancarkan dakwah atau seruan kepada masyarakat agar mereka berjalan di atas jalan Allah dengan memakai 3 macam cara atau metode. Pertama, hikmah, yaitu dengan cara bijaksana, akal budi yang mulia, dada yang lapang, dan hati yang bersih untuk menarik perhatian orang kepada agama atau kepada kepercayaan terhadap Tuhan. Yang kedua yaitu mauidhah hasanah, yang artinya pengajaran yang baik atau pesan-pesan yang baik yang disampaikan sebagai nasihat. Ini termasuk kategori pendidikan ayah dan ibu dalam rumah tangga kepada anak-anaknya, sehingga menjadi kehidupan mereka pula. Dan juga pendidikan dan pengajaran dalam perguruan-perguruan. Yang ketiga yaitu jadilhum billati hiya ahsan, bantahlah mereka dengan cara yang baik. Pemikiran Buya Hamka tentang metode dakwah dalam Islam. Metode dakwah yang paling tepat dan tidak akan lekang dimakan waktu menurut Hamka adalah yang sesuai pengajaran di dalam Al-Quran, yaitu pada surat An-Nahl ayat 125. Terdapat 3 metode yang dapat selalu diterapkan di semua zaman dan segala medan, yaitu pertama, hikmah menurut Buya Hamka adalah bijaksana. Kedua, memberi ajaran secara baik. Dan ketiga, berdebat dengan cara yang baik. Dalam dakwah diperbolehkan berdebat, bertukar pikiran, dan berdiskusi. Quran Surat Al-Qasas ayat 87. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala yasuddunaka an ayatillahi ba'da idza unzilat ilaika wad'u ila rabbika wala takunanna minal musyrikin. Artinya, dan janganlah sekali-kali mereka dapat menghalangimu dari menyampaikan ayat-ayat Allah sesudah ayat-ayat itu diturunkan kepadamu, dan serulah mereka kepada jalan Tuhanmu, dan janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Berdasarkan ayat tersebut, yaitu Quraisy Shihab mendefinisikan dakwah sebagai seruan atau ajakan untuk bertaubat, atau upaya mengubah keadaan yang buruk menjadi keadaan yang lebih baik dan lebih sempurna bagi individu dan masyarakat. Sedangkan Amrullah Ahmad berpendapat bahwa dakwah pada dasarnya adalah 2 model pendefinisian dakwah. Dakwah berfungsi untuk menata kehidupan beragama menuju masyarakat yang rukun dan bahagia. Ajaran Islam yang ditransmisikan melalui dakwah dapat menyelamatkan manusia dan masyarakat pada umumnya dari hal-hal yang dapat mengarah pada kehancuran ibadah dan akhlak. Bila dilihat dari persepsi global Jamaah Tabligh Palopo terhadap ayat-ayat dakwah dalam Al-Quran, menyatakan bahwa pada umumnya dakwah itu wajib bagi semua. Al-Quran menjelaskan bahwa metode dakwah adalah cara mendekati mad'u. Dengan demikian, pesan-pesan keagamaan dapat dengan mudah ditransmisikan dalam kehidupan masyarakat dan dapat membentuk karakter pribadi manusia yang memiliki kualitas spiritual, dan fisik. Cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan mengenai tafsir dakwah. Apabila masih terdapat kekurangan maupun kesalahan dalam penyampaian materi, kami memohon maaf. Semoga materi yang kami sampaikan dapat menambah wawasan kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.